Pemirsa, untuk mengulas lebih jauh dari sisi kriminolog, kita sudah terhubung dengan Ibu Iva. Terima kasih, Bu Iva sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, Mas Said. Siap, Bu Iva, kita sudah mendengarkan begitu ya apa yang telah dijelaskan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tadi sudah ada banyak kronologi, kemudian barang bukti yang sudah dipaparkan juga. Arya Daru Pangawinan ditemukan tewas karena gangguan pernapasan pada bagian organ tubuh atas begitu ya, tidak ada unsur pidana. Tanggapan Anda, apakah ini sudah sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh teman-teman kriminolog atau bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Sebetulnya saya berterima kasih juga kepada Bapak Kepolisian yang sudah menyampaikan, artinya ini menjawab asumsi-asumsi yang berada di masyarakat. Tapi walaupun demikian, ketika sudah diputuskan ini adalah bunuh diri, adalah jadi sesuatu yang kesimpulan yang sangat-sangat berat juga ya, karena masyarakat juga punya asumsi lain terkait dengan proses kematian dari ADP. Ini saya boleh buka catatan ya Mas ya, karena saya setelah tadi saya harus membuka catatan gitu. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Jadi kesimpulan meninggal sendiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa campur tangan orang lain itu adalah kesimpulan akhir yang berat sebetulnya ya, dan harus dibuktikan secara utuh. Karena bukan hanya secara logis ini yang kita pertimbangkan, tapi juga secara kontekstual. Karena bunuh diri itu bukan sekedar soal tidak adanya kekerasan, tapi luka luar pun itu juga menunjukkan sesuatu yang harus bisa ditunjukkan kepada publik itu ya. Pertanyaannya justru adalah apa motif internalnya? Lalu apakah ada tekanan psikososial? Apakah ada elemen paksaan yang tidak langsung? Dalam kriminologi disebut dengan induced suicide atau bunuh diri karena tekanan eksternal yang sistemik. Entah karena tekanan kerja, hubungan toksik, atau skandal yang ditutupi. Baru ini saja itu jadi PR lagi untuk para penegak hukum ya. Nah, ketika Rilis tadi menyatakan bunuh diri, maka publik berhak tahu apa saja sih indikator psikologis atau sosial yang mendasarinya. Nih, apakah ada surat wasiat atau jejak digital yang menyatakan keinginan untuk mengakhiri hidup? Tadi dari keterangan dari Bapak Polisi juga menyatakan bahwa dari tahun sekian itu sudah ada indikasi korban itu melakukan atau konseling tentang kondisi mentalnya. Nah, ini harus disampaikan juga. Apakah ada bukti konsultasi psikologi sebelumnya? Ternyata ada. Bagaimana kondisi emosional atau relasi sosial dan tekanan profesional korban dalam beberapa waktu terakhir? Nah, ini harus dijelaskan oleh pihak dari kantor korban. Nah, tanpa konteks sosial emosional yang kuat, kesimpulan bunuh diri ini akan terus memunculkan tanya dari masyarakat. Yang ketiga, tetap ada ruang kritik dalam proses investigasi ini tentunya ya, karena apakah semua saksi kunci sudah dimintai keterangan dengan lengkap dan terbuka? Apakah isi tas, HP, dan rekaman CCTV telah sepenuhnya dibuka ke publik atau hanya disampaikan sepotong? Yang tadi disampaikan nampaknya sudah melebihi dari apa yang diketahui oleh masyarakat. Nah, ini seharusnya masyarakat juga memiliki kelegaan tertentu gitu ya. Ketika sudah disampaikan si negara ini apalagi melibatkan diplomat muda harusnya ditangkap keluarga, tapi juga untuk kepercayaan publik terhadap negara. Karena ini berurusan dengan pekerjaan, artinya ketika ada seseorang yang bekerja dengan karir cemerlang, ternyata sangat-sangat berbahaya. Ini membuat asumsi publik bahwa bekerja di tempat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Bagaimana pemerintah itu melindungi seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga besar yang menangani kasus-kasus besar, ternyata tidak bisa mendapatkan tidak mendapatkan apa ya Mas ya namanya perlindungan. Kalau saya lihat ketika dia atau korban ini tetap tinggal di kosan yang sederhana padahal dia menangani kasus-kasus berat, ini kan kondisi-kondisi yang sangat mudah disusupi orang ketika dia melakukan kejahatan atau ketika dia dalam kondisi sendiri, artinya dia tidak berada dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan yang sama-sama menjaga stabilitas emosional dan tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Jadi ini mungkin akan jadi masukan kepada institusi tertentu atau kementerian bahwa seseorang atau karyawan atau stafnya yang menduduki posisi-posisi penting itu alangkah baiknya mendapatkan tempat yang selayaknya pula sehingga kondisi psikososialnya dan psikologi dia secara pribadi itu menjadi lebih terjaga.
Terus pendekatan forensik tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa jejak tekanan batin dan lingkungan sosial korban itu seperti apa, keluarga juga belum menyampaikan kondisinya seperti apa. Kalau yang saya tahu sejauh ini keluarga sangat yakin bahwa korban adalah pribadi yang sangat baik, tidak punya masalah, tapi demikian pula kita juga tahu ketika seseorang berada di luar, ketika seseorang berada dalam lingkungan tertentu dengan tekanan-tekanan tertentu, kita tidak tahu tekanannya seperti apa dan semengganggu apa. Jadi kesimpulan boleh diumumkan, tapi ruang evaluasi tetap harus dibuka. Karena dalam dunia penyidikan ini kasus bisa ditutup secara administrasi, tapi belum tentu tuntas secara moral dan sosial. Jadi ini saja yang saya sampaikan terkait dengan pengumuman disampaikan oleh Bapak Polisi tadi. Baik, masih ada banyak catatan dan ruang evaluasi dari apa yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya hari ini, Bu Eva ya. Bu Eva, ya, artinya tadi Anda mengatakan sempat menyinggung begitu tempat kerja Arya Daru Pangayunan begitu. Artinya apakah masih perlu kemudian Kementerian Luar Negeri, pihak Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana kondisi tempat kerja Arya Daru Pangayunan, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa kos-kosan yang ditempati oleh Arya sekarang tidak sepatutnya ditempati oleh seorang yang memiliki tugas seperti Arya. Bagaimana menurut Anda? Iya, karena sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan pernyataan dari kementerian, walaupun tadi Bapak Polisi sudah menyampaikan ada barang-barang yang diperiksa dari tempat kerja korban. Mungkin ini menjadi masukan saja, Mas, bahwa kalau kita melihat ya TNI Polri ketika mereka itu melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang sangat berbahaya, keluarga mereka dipersilahkan atau diberikan fasilitas untuk menempati rumah khusus dengan penjagaan khusus, sehingga dari situ keluarga tetap bisa terjaga dan bisa dievaluasi seberapa ada pergerakan atau ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan ketidakbaikan. Ini sepertinya akan menjadi tugas-tugas negara lagi untuk mempersiapkan tempat tinggal agar mereka tetap bisa terkontrol dengan baik. Bu Eva, artinya dengan catatan-catatan yang Anda berikan tadi juga masih ada kemudian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak Polda Metro Jaya, begitu ya? Ya, sepertinya kalau sampai saat ini tugas Polda sudah selesai dalam penyampaian ya. Tetapi terkait motif saat ini hanya karena dia ada gangguan mental. Gangguan mentalnya seperti apa, sebabnya apa, itu yang belum kita terima semua. Baik, motif internal yang Anda sebutkan tadi ya, yang kira-kira menjadi penyebab. Tapi tadi sudah disepakati selama. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Kan dari keluarga juga seperti apa. Terus gangguan mentalnya itu karena apa? Sampai saat ini kita belum mengetahui. Apakah karena tekanan pekerjaan, apakah ada hubungan pribadi, apakah ada hubungan personal dengan seseorang, kita belum paham itu. Tapi yang jelas, apapun hasilnya sebetulnya yang harus kita kejar adalah apa motifnya. Karena motif ini yang menentukan, gitu. Oke, baik. Motif yang masih menjadi pertanyaan begitu ya, meskipun tadi sudah menjawab keraguan publik apakah ada unsur pidana atau tidak, polisi secara tegas sudah menjelaskan bahwa tidak ada unsur pidana, tapi yang Anda katakan tadi penting adalah motifnya begitu ya. Bu Eva, terima kasih banyak sudah memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, berikutnya Presiden Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim